Hai guys, Hey ya guys, Dana ya. perdana Dari Jakarta kita datang ke Sorong khusus untuk jadi hostnya Positive Podcast. obrolan yang benar. Mantap. Kenalan dulu bersama saya Wanda Dwi Utari. Dan saya Rana Rayendra. Hari ini kita nggak cuma sendiri ya, nggak cuma berdua tentunya, karena Ada siapa? di sini kita mau mengundang ada bintang tamu yang tadi sempat 2 kali perform ngedrop. Seperti mati lampu. Saya. Harusnya lu ngajakin tadi itu lagu dangdut. Mati lampu itu. Halo, halo. Yeay. Jadi guys, Gila kita ini habis perform. Ya. Kakak juga sama tanya. Kita habis perform. Kita bertiga. Tapi kita berdua nggak mati lampu. Rio pas lagi nyanyi, jerak mati lampu, bayangin 1 kali. Terus diulang lagi. Diulang lagi. Jerak mati lampu lagi, curiga nasar yang datang ternyata. Ya Allah. Iya, saya dipikir itu pulsa listrik. Tapi nyatanya itu pakai pulsa listrik kan. Mau nanya dong, Kak, saat kejadian begitu udah pernah atau sebelumnya ya ini pertama kali gitu. Oh, kalau untuk kejadian kayak gitu, kalau tadi kan tidak mati lampu ya kan. Oh iya, Ya mungkin tadi ada kesalahan teknis sedikit lah. Itu pernah terjadi sih. Oh, oke. Pernah terjadi, tapi karena kalau dia event-event yang memang besar, ya mungkin itu tadi lalu saya turun dari panggung dulu. Cuma karena tadi kan posisi kan kita semua ya orang saudara namanya, kita semua itu keluarga juga. Ya akhirnya saya juga rasa nyaman aja karena ya penyanyi hibur untuk orang-orang kami sendiri kan juga rasa senang itu ada kayak gitu. Jadi enjoy aja tadi sebenarnya. Soalnya tahu banget ya rasanya kita sebagai performer udah asik-asik ngebangun mood, udah Jadi juga kalau di acara lain kata supaya itu saya turun, saya nggak mau lagi gitu ya. Iya. Lalu juga aku pikir apa dia kata ngambek ya, aku udah ada ya. Oh, ternyata lagi foto-foto dulu gitu. Saya enjoy aja biar suasananya juga kan enak ya. soalnya tadi kan aku pikir Kang Toton turun diganti sama Baby Tata. Beda orang. Masuk nggak? Lumayan ya. Makasih malam masih lucu ya. Oke. Nah, terus nih ketika Kak Toton kembali bertemu dengan saudara-saudara, itu gimana sih rasanya? Kalau jujur kakak saya ini kan dari dulu karya itu di Jogja. Di sana juga kami punya istilahnya orang kayak apa namanya ini jatuhnya seperti apa nih? Seperti mati lampu? Bukan. Oh, bukan. Organisasi. Oh iya. Itu organisasi Maluku juga ada di Yogyakarta. Dan waktu dulu sebelum saya punya lagu-lagu ketika ada orang yang kenal dengar di luar sebelum saya kayak gini saya itu yang selalu mendaftarkan diri pertama ketika acara-acara kayak gini. Iya. Oh. Saya yang minta kakak bilang ke panitia, nanti sebentar saya nyanyi dong. Kayak gitu. Ini awalnya. Iya, awal waktu masih pertama rintis karya di Jogja itu kan kita juga punya acara kayak merayakan hari ulang tahun Patimura ya. Oke. Itu kan. Jadi saya itu yang selalu bilang, ayo saya nyanyikan. Kalau biasa itu mereka sampai bilang, aduh ini sudah terlalu banyak artis yang mau tampil, jadi kamu kayaknya nggak bisa. Saya kadang sampai pun nangis, kenapa? Mungkin saya nggak cocok ya buat di atas panggung kayak gitu. Tapi puji Tuhan semenjak ini saya juga rasa senang karena saudara-saudara dari Maluku bukan hanya di Jogja, tapi ada yang dari Papua khususnya di Sorong, terus ada lagi di beberapa kota banyak yang ingin untuk. Saya kan punya teman duet untuk saya dengan teman saya itu namanya Justy Aldrin, cuman karena dia kemarin juga ada lagi perform makanya dia nggak datang. Oh. Oke, saya sini. Nah, mungkin netizen di sini bingung, kok Jogja, Maluku. Nah, jadi guys, ternyata fun fact-nya adalah Kak Toton ini udah tinggalnya di Jogja ya. Ya, Udah berapa lama di Jogja? saya dari 2009. 2009. Kok ngomongin nggak medok ya? Tidak, sebenarnya mau medok, cuman kalau coba muka hitam ini gimana? Sekarang kita tantang ngomong medoknya gimana? Coba kenalin diri, tapi versi Yogyakarta. Iya. Gimana ya? Medok, yo masih. Berjumpa lagi ki Toton iki mas.
Ya walaupun mukanya nggak cocok ya, tapi suara-suaranya ya bedoknya Ya. ada lah ya. Karena susah kak, saya itu coba belajar, maksudnya ketika saya karena mungkin zaman dari kuliah itu kan orang jauh bergaul dengan kita itu jujur kata ya, karena di kampus dulu itu kan emang masih istilahnya otak-otak dari baru merantau, akhirnya pergaulannya itu masih pilih-pilih. Oh, kuliah di Jogja berarti. Iya, saya kuliah di Jogja. Oh, jadi pindah ke Jogja itu karena kuliah. Iya, Oh. awal di Jogja, akhirnya pergaulan yang kita bawa dari dulu, akhirnya saya berpikir, wah kalau saya sampai terus sudah tua di Jogja kayak gini, nggak maju-maju nanti ini. Karena saya punya pergaulan dibatasi cuma dengan orang-orang kita sekeliling kayak gitu kan. Akhirnya saya coba pindah, ya membangun relasi yang baru lagi. Akhirnya sekarang sudah punya teman-teman dari Indonesia. Wah, banyak. Biasanya kan kalau musisi itu mereka hijrah ke Jakarta. Iya. Ya kan? Udah oke lah kuliah di Jogja. Biasanya selesai kuliah di Jakarta. Yes. Cari label, cari musisi, segala macam nempel. Kenapa tetap stay di Jogja? Kalau saya ini jujur kakak, bukan saya yang bilang Jakarta tuh nggak bagus, bukan. Kalau saya pribadi sendiri, saya ini tidak suka sekali dengan kemacetan. Jogja juga Iya. macet. Sama aja bener. Tidak kak, kalau saya ini jujur, kalau benar suruh saya ke Jakarta, mending saya tidur di kamar aja, saya nggak mau. Karena saya sudah sempat ke sana, saya ini kan dan dulu waktu pertama datang dari Ambon menuju ke Jogja, terus ada libur, ya pingin kan lihat Monas kayak gini. Iya, kayak. Ya pertama kali Turis lah. banget ya Monas ya. Iya, Monas waktu itu kak. Kayak kita pertama kali ke Sorong, dari tulisan Sorong ya, buat diposting di konten. Sampai tadi kita ini nama nggak udah kita mau video nggak mau ya. Lanjut gimana? Makanya waktu saya ke Jakarta, saya pernah diajak sama Mario Geklau. Dia bilang ke saya, Saya ngefans banget. ya kakak, karena dia kan sudah stay memang di Jakarta di Cibubur. Saya pergi ke rumahnya, saya lihat, dia bilang ayo sini lah kita berkarya di sini. Karena di Jogja gak bakal bisa kak, karena memang industrinya semua tuh di Jakarta. Ya. Kayak gitu, saya berpikir ya, saya bilang jujur ke dia, saya bilang ayo mungkin ya tuh saatnya mungkin saya ke Jakarta. Karena Jogja ini ya kalau mau dibilang musisi, kota musisi juga Jogja termasuk ya. Karena memang di sana tuh seninya, kota seninya banyak. Kota seni, setuju itu. Iya. Makanya kita belajar buat mixing, habis itu belajar buat ciptain nada kayak gitu kan semua di Jogja. Karena memang di sana itu hampir semua tempat itu ini dengan musik. Lampu merah pun juga orang berkaryanya pakai gitar, colok di itu tuh kan semua. Iya ya. Ya jadi kita angklung kayak gitu. Jadi nyaman sih. Akhirnya saya bilang, aduh, biarlah nanti kalau memang kamu punya, saya ngomong ke Mario, saya bilang kalau memang nanti, ya kalau ada job-job apa, kalau bisa ambil saya di Jogja aja nggak apa-apa. Tetap Saya- ya. Sampai sekarang menawarkan diri ya. Saya selalu menawarkan diri kayak, Oh, itu terbiasa di kota-kota besar. Dari artis paling one hit sampai artis biasa. masa pasti tawar. Ibarat Tolong dong, masih gitu. Ibarat kalau misalnya kita dagang nih, kalau nggak dikenalin produknya kan orang nggak tahu ya kan. Punya produk, punya suara, punya lagu, kalau nggak dikenalin gitu kan, kalau ada saudara-saudari ya kan, Termasuk kita. nah iya benar. Jadi tolong udah Sorong kalau misalnya butuh presenter, oh jangan, ini ada host-hostnya. Jangan, deh. Apa? Udah gue disabotase. gitu ya. Karirku tuh ancong. Kata Tonton tadi tuh yang seru ya lagunya pas tadi tampil di Laris Komodo itu, salah satu lagunya Tap Tap Layar. Oh iya. Iya. Soalnya kan tiktokers juga dia. Iya, TikToker juga kan kita. Nah, itu kan lagu pas aku denger gitu kayak ih asik banget. Kenapa tercipta lagu Tap Tap Layar? Senggol dong kan ya. Iya, senggol. Senggol dong. Tapi ada Tap Tap Iya, Layar. tetap layarnya ada juga. Jadi maksudnya ketika Kak Tonton menciptakan lagu nih, apakah memang dari pengalaman pribadi atau Kalau saya ini kan hobinya kayak gitu, saya lihat momen. Oke. Jadi waktu saya ke main live TikTok ini, banyak itu yang ngomong tetep layar. Saya kan pertama nonton Iya, gitu. iya. Tetep layar ini apaan sih tetep layar? Ya sudah, saya coba live mereka bilang, aduh ini kurang tetep layarnya. Saya bilang ini tetep layar ini apa? Ditekan itu layar kamu tuh loh, ditekan. Kayak gitu. Oh, iya, itu. Itu berarti bukan ada gift-nya kan? Bukan. Itu free kan? Ya itu kan biar yang- muncul ke FYP? FYP. Ya akhirnya saya coba dulu, kalau ini dibuat jadi lagu kayaknya keren ini. Ya akhirnya waktu itu saya coba cari-cari musik gimana
saya itu dengar musik-musik yang zaman-zaman dulu, hip hop dulu. Akhirnya saya temukan musik-musiknya Lil Jon kan. Kalau Lil Jon kan musiknya keras-keras kayak gitu. Coba saya bilang, wah ini kayaknya keren ini kalau saya konsepkan musik kayak gini. Tapi saya di dalam lirik saya itu saya pakai kata-kata milenial yang lagi gaul sekarang. Kayak gitu. Akhirnya sudah tercipta musik itu. Saya di lagu itu katanya kalau di TikTok itu saya setiap kali masuk kalau PK itu kan pertarungan koin antar match itu kan. Itu kan PK Intel kayak Indonesia lawan Vietnam. Itu host-host itu selalu play lagu saya. Wow, jadi udah go international. Nah, maksudnya bukan orang Vietnam yang play, Indonesia. Oh, iya. Indonesia lawan mana? Nah, Indonesia tetap host-hostnya itu putar. Tapi mereka nggak tahu yang punya lagu ini siapa, kayak gitu kok. Jadi itu awal mulanya. Ya, Oke. jadi pas ketika saya kan waktu pas buat lagu itu, saya udah nggak fokus live lagi, istirahat. Akhirnya banyak yang ngomong, kakak ini ada banyak-banyak sultan yang tanya ini lagu ini punya siapa. Iya. Akhirnya saya itu dari TikTok saya jadikan ini bisnis kak. Saya dari TikTok saya jadikan ini bisnis. Contoh, ketika lagu saya Gondong itu dipakai di host-host yang punya apa juga di Indonesia. Akhirnya mereka tuh tawarkan diri. Ton, kira-kira kalau kita buat kasih budget, tapi kamu buat lagu tuh khusus buat saya sendiri. Jadi nama saya dong yang disebutkan di situ. Jadi dia tuh host yang terfavorit kayak gitulah. Nah, jadi liriknya tuh mujinya hostnya ini aja kayak gitu. Tapi budgetnya berapa Ton? Saya kan tahu bahwa ini host besar. Ini pendapatannya juga kan waktu kayak gitu kan. Disesuaikan ya. Jadi saya cipta lagu buat mereka tuh. Nanti mereka bilang, gimana nih mau transfer atau gift? Bentuknya gift. Oh, wow. Karena kalau katanya kata Ton ini setelah main pertarungan koin itu bisa dapat sampai ratusan juta. Iya kan, ini mungkin saya mau berbagi sedikit juga buat teman-teman yang khususnya di Indonesia Timur. Karena mereka tuh anggap TikTok ini kayak contoh saya katanya. Saya ini kalau kalah match, itu sampai challenge-nya itu yang aneh-aneh. Challenge-nya itu agak ngeri, kayak mandi tepung, kayak gitu, jujur. Tapi ini namanya hiburan. Saya ini mau aja buat teman-teman di Indonesia Timur, ini geng seni kita ini coba tolong dipikirkan dulu. Sebenarnya gini, ini kan kita pergunakan media sosial yang baik dan benar. Ini kan menghasilkan, iya kan? Ya. Kita gak maksa orang untuk nge-give kita gak maksa orang untuk kita mau ngemis. Mereka tuh sampai ada yang record layar. Saya waktu challenge itu mereka bilang ini rapper susah tidak ada uang makanya jadi pengemis di TikTok. Iya, kan? aku juga Sampai beberapa kali. ada banyak orang yang sudah paham tentang TikTok, mereka tuh balas, mereka bilang sebenarnya mereka itu bukan susah malah uang yang kejar mereka sendiri. Karena jujur saya itu kalau live kakak, ini saya mau kasih tahu buat teman-teman khususnya yang ada di Indonesia Timur. Saya itu 5 menit jadi saya bisa menghasilkan 2 juta rupiah di TikTok. Jadi saya mau ajak buat teman-teman yang ada di Indonesia Timur, jangan kita ketinggalan dengan media yang sekarang lebih canggih. Karena dulu saya pernah belajar dari YouTube. YouTube itu zaman dulu kayak Edo Soul, mereka itu kan main YouTube duluan. Ya. Kita nggak tahu YouTube ini menghasilkan. Dan mereka tuh sudah dapat pundi-pundi YouTube itu udah banyak, udah sampai sudah mau mereka lupa. Baru Indonesia Timur baru gentar-gentarnya baru tahu YouTube nyatanya dapat uang. Kayak gitu. Akhirnya saya nggak mau untuk teman-teman yang punya, sebenarnya kan TikTok ini untuk lucu-lucu aja, hiburan ya kan. Jadi ya kalau Sultan Kabut yang memang suka, dia senang dengan ketawa dengan konten kita ya nggak masalah. Istilah Sultan Gabut kalau aku dengar dari kata-kata Sultan Gabut. Tapi tadi menarik, 5 menit Iya. 2 juta. Iya. Itu awalnya gimana? Supaya netizen mungkin kayak, gimana nih caranya gue mulai dari mana nih? Dari live doang atau kayak itu challenge gitu? Jadi gini kak, kalau saya, mereka tuh selalu bilang, karena kakak itu kan orang sudah kenal banyak. Saya bilang nggak kayak gitu. Ada juga teman-teman TikTok saya ini yang orang-orang biasa. Tapi mereka tuh pintar, mereka punya cara hibur penonton dengan cara, ayo, siapa yang berani kasih saya paus, saya lompat dari sini turun ke kali. Kayak gitu. Jadi nih mereka yang tantang-tantang Sultan kayak gitu. Sereceh-receh. Iya. gitu ya. Jadi ayo siapa yang berani kasih saya sehingga saya botakin rambut. Kayak gitu. Tapi maksudnya itu kan bukan langsung kayak gitu. Kalau memang ada rambut kita kan nggak mungkin cuma kayak gini. Tapi cuma ini namanya manasin ular kita ini kan ya harus butuh gimmick kayak gitu kan. Sebenarnya kayak gitu kalau di media. Cuman ya teman-teman ini
harus pintar juga untuk itu. Jangan selalu, saya itu selalu lihat kayak ada ibu-ibu yang tidur terus nanti pas dikasih satu gift langsung bangun joget parboy kayak gitu. Ada yang komentar selalu bilang, ngemisnya kok kayak gini ya, ngemisnya kok kayak gitu ya. Kalau menurut saya itu dia nggak ngemis, dia tuh kreatif dengan dia punya konten kayak gitu kan. Jadi kalian yang komen itu yang sebenarnya yang kalau mau dibilang kalian nggak punya apa-apa sebenarnya. Artinya yang saya bilang, karena komentar doang tapi sisakunya kosong. Mending mereka masih mau berjuang untuk hidup kan, dengan cara kreatif mereka membangun bagaimana kita cari uang daripada mereka ngemis di lampu merah tuh kayak gitu. Ini kan kayak gitu kan. Jadi saya itu mau ajak teman-teman khususnya di Indonesia Timur, marilah coba buka pikiran, wawasan untuk bagaimana cara kita itu bisa berkembang juga seperti orang-orang yang di Jakarta atau di bagian barat lah kayak gitu. Iya, sekarang kita tuh dimudahkan dengan media sosial, teknologi dan lain sebagainya ya. Jadi kayak mungkin orang mikirnya juga zaman dulu TikTok tuh kayaknya alay. Padahal kan sebenarnya kalau ditekunin ya bisa menghasilkan. Bahkan cuma 5 menit dapat 2 juta, bikin lagu berapa menit aja belum tentu laku. Dan saya itu kadang-kadang saya punya penghasilan YouTube berbanding jauh dengan TikTok ya? Iya. Makanya saya itu bukan berarti saya langsung mau tekun di TikTok terus saya tinggalin YouTube. Tidak, saya tahu bahwa di mana tempat saya berdiri kan gitu kan. Jadi saya harus fokusnya cuma TikTok ini kalau saya lagi pas pulang udah joknya mungkin adanya di kulit depan, ya itu saya live aja, ibu-ibu diri kayak gitu aja. Itu kan nggak buat kita stres Kak. Nah, sekarang let's talk about karya, ya kan? Kalau tadi Kak Toton bilang, wah saya selalu nyiptain lagu yang kekinian, yang memang lagi momentumnya apa? Sebenarnya genre musiknya tuh apa sih? Karena yang viral kan lagu yang angin, ya. Itu lagunya bukan beda banget sama tadi yang dinyanyikan di stage kan tadi kan, wah, gua aja mau wanda videonya banyak banget ya, gitu kan. Tapi ternyata yang viral angin. So, Ya, Kak, itu what do you think? salah satu mungkin saya kalau mau salah Tuhan kan tidak mungkin. Karena saya manusia biasa juga. Kalau saya itu memang basicnya memang kayak gitu. Saya hip-hop kayak gini. Ya cuman seiring waktu berjalan, saya itu memikirkan pasar. Bagaimana pasar mengerti kita. Kita mau idealisme kita, tapi kalau idealis dan tidak dapat apa, juga percuma. Betul. Karena ya kita semakin hari umur bertambah, saya juga punya keluarga kecil yang harus saya nafkahi. Ya saya coba berpikir bagaimana cara untuk saya bisa menghasilkan dengan apa yang talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Akhirnya saya itu kalau nyanyi karena jujur suara saya ini paling jelek. Saya tuh nggak suka, makanya kalau di TikTok itu orang bilang, "Kata nyanyi dong." Saya itu kadang-kadang tidak baca typingan. Gimana kalau kita challenge sekarang semua? Jangan. Nyanyi lagu angin aja. Coba. Iya, nggak boleh jangan. Coba nggak boleh jangan. Namanya pencipta lagu, masa nggak bisa nyanyi? Iya. Apa? Saya itu punya jujur, saya Nanti punya transfernya pending loh. Nanti ya kalau misalnya Kak Toto nggak mau nyanyi, jangan kasih gift. jangan give Coba sedikit lah. Sedikit. Iya, dia mahal. saya itu kalau saya Indonesia ini saya paling fans itu sama Bang Ahmad Dan. Karena kalau mau dibilang beliau itu kan kalau mau bilang nyanyi jujur suaranya itu pas-pasan. Iya, betul. Tapi karyanya. Makanya saya itu selalu jadikan beliau itu saya ini mesti bisa jadi seperti Karena lagu angin itu banyak banget versinya kan. Ada versi Mario, versi anak-anak itu ya. saya. Tapi yang originalnya yang punya saya saja kan. That's right. Ya udah. Coba. Ini aja challenge-nya gini. Nyanyi mau milih lagu angin atau lagunya Ahmad Dhani? Iya. Atau mah ditepung. TikTok lagi. Pilih mau nyanyi lagu Ahmad Dhani apa lagu angin coba? Angin coba ada saya kalau saya nyanyi jangan ketawa ya. Enggak. Belum nyanyi. Ini kalau lagi live langsung palu sama singa nih. Coba Pak. Oke, kamera standby ya. Coba nyanyi lagu. Angin datang kasih kabar, dia bilang si Susan Andin, dia di sana malam datang membawa bintang, tanda hujan turun sing suara. Oke. Emang ternyata gini, bener, bagusan nge-rap.
Saya nggak cocok kan ini. Bagusan nge-game. Iya. Tapi lagu tadi 32 juta views. Oh, di YouTube ya. Udah dapat apa? 32 juta views. Kata dia gini, ya 30 juta di YouTube mah, gue live 20 menit juga udah bener nggak? Ya udah nggak? Iya kan? Iya kan? Kan itu juga perbandingannya jauh banget antara Iya. YouTube sama TikTok. Maksudnya kalau YouTube dengan TikTok ya kalau memang karya ini kan ya tetap abadi. Kalau TikTok kan cuma yang Iya, betul. Soalnya kalau YouTube itu kan pengalinya banyak. Iya. Dan setiap tahun itu algoritmanya berubah-ubah. Makanya mungkin YouTuber dulu jauh lebih kaya dibandingkan YouTuber sekarang. Kayak kemarin lagu Angin ini kan Kak, waktu kan sudah berapa ya? Sudah 2 tahun yang lalu. Setahun yang Zaman pandemi deh. iya pas viralnya itu sekali pas ketika ada kecelakaan almarhum Vanessa ya. Iya, ya. 2021 berarti itu. Itu FYP-nya itu tiap hari cuma pakai lagu itu aja. Iya. Tapi versi anak-anak ya. Iya itu yang kecil. adik Giwon. Iya di Giwon. Itu masih ada Iya, kerabat. itu masih saya yang minta dia buat dia bawakan lagu. Oke. Terus pas viral-viralnya ya sudah dari situ patungannya kita ya lumayan lah kan. Gitu. Wow. Emang luar biasa ya, walaupun katanya nggak bisa nyanyi segala macam. Iya. Ya gitu tadi, balik lagi karya. Iya karya. Yang akhirnya ya Kak Toto ini merupakan salah satu musisi yang ternyata dia tidak idealis ya. Ada beberapa musisi kan pokoknya gue kalau udah aliran yang jazz, Iya. gue jazz aja. Tapi kalau nggak makan sama marketnya kan, Iya betul. Mungkin gue bisa bilang Katotan ini dia creator sih. Dia bisa bikin karya, bisa bikin gimmick, bisa bikin konten juga. Jadi serba bisa. Iya. Kalau kan nggak bisa multi talent tapi ya hidup. bisa nyanyi juga ya. Gue nggak bisa. Kalau jadi nggak bisa. Pokoknya kita terinspirasi, teman-teman di rumah juga bisa terinspirasi dari perjalanan Katoton karena memulai itu lebih mudah daripada mempertahankan. Yes. Berapa tahun? Saya berkarya ini sudah 19 tahun. 11 tahun. Belum tentu orang konsisten seperti Katoton. So, buat teman-teman di rumah harus konsistensi kuncinya, disiplin. Betul. Jangan kita gagal, pasti ngalamin kegagalan sering dong. Oh itu sudah sering sekali tuh. Iya, jadi jangan gagal, ganti. Gagal. Kan itu yang kadang-kadang anak-anak sekarang tuh nggak bisa tahu di mana dia passionnya. Dia gagal, ini bukan passion gue. Gagal bukan passion gue. Contoh, Katoton. Ini foto juga guys. Kalian belum tahu kan? Ini kalian belum tahu bahwa kakak yang di depan saya ini bangga loh guys. Ketika saya di hostkan oleh host terbaik Indonesia. Iya kan? Amin. Jadi kalian lihat ini bahwa ini bukan orang biasa guys ya. Kalau bukan, aduh, saya ini makanya gugup bukan karena gugup di podcast apa namanya? Positif. Oke. Positifnya, cuman di depan saya ini orang-orangnya wow, orang luar biasa. Amin ya Rabbal Amin. Kakak berdua juga mungkin bisa kasih tahu apa pekerjaannya biar orang-orang timur di rumah ini bisa tahu juga kan kayak gitu. Google aja. Google. Iya, kakak berdua. Ada. So langsung sombong. Kasih ya. Guys, kalau kakak orang ini tiap hari di TV. Pokoknya cari aja yang centang biru. Nah, sombong. Pakai- Kok IG-nya udah centang biru belum? Belum kan? Saya ditolak, kenapa ya? Bukan circle kita. Guys, ada centang biru guys. Follower TikToknya berapa? Saya 100 berapa ya? 18 kan? 118.000 doang. 1 juta. Kok jadi ajang sombong? Iya. Gak mau bahkan Gak apa-apa. positif. Oh iya, benar. Kalau sombong dengan positif itu gak masalah. Dan ingat, harus mengenalkan diri. Iya. Harus menawarkan diri supaya Tetap jual menawarkan diri ya, kreasi diri. Oke, intinya gitu netizen teman-teman. Semoga ini menginspirasi obrolan kita malam hari ini. Jam malam ini ya. Oh, isinya malam. Tayang nonton nanti kapan? Jam berapapun kalian nonton, ambil intisarinya bahwa Katoton ini menjadi inspirasi. Yes. Dan juga kakak berdua juga jadi inspirasi juga buat saya. Thank you banget ya buat Kak Toto. Siap. Thank you Thank you. banget. Teropong udah kasih Teropong. kesempatan buat kita berdua tiba-tiba ngebajak hostnya. Positif Podcast, obrolannya benar. Thank you. Terima kasih. Kita pamit. Bye-bye.